di seluruh negara. Kisah yang sama mungkin juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain, namun belum terungkap. Jumpa lagi dalam perspektif Isidorus Lirik Jawa. Mawar duka untuk Veronica. Dari koran Poskupang, saya mendapatkan berita duka ini. Veronica Fiansi, 9 tahun, salah seorang siswi kelas 2 sekolah dasar di Desa Nirang Kliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika, meninggal secara tragis. Veronica ditemukan meninggal di kebun dengan kondisi luka bagian perut akibat benda tajam. Korban ditemukan dalam kondisi ditutupi bebatuan. Veronica diduga dibantai oleh Aloysius Lada yang merupakan paman kandungnya, adik dari ayahnya. Veronica pergi dengan mimpi yang masih panjang, dengan keceriaan yang belum tuntas bersama kawan-kawan sepermainan. Veronica adalah gambaran paling nyata bahwa kekerasan terhadap anak-anak saat ini semakin masif. Yang paling parah, kekerasan itu justru datang dari orang-orang dekat, orang-orang serumah, orang-orang yang mempunyai hubungan darah daging. Inilah peristiwa yang sangat memilukan hati kita. Seorang anak 9 tahun pergi meninggalkan duka bagi keluarga, bagi sahabat-sahabatnya. Saya ingat tanggal 8 Desember 2021 lalu, saya diminta oleh Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (NTT) untuk menjadi moderator dalam peluncuran dan bedah buku NTT 1 dalam keberagaman, sebuah upaya melindungi anak. Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Save the Children ini menarik karena mengisahkan berbagai pendekatan dalam upaya melindungi anak, baik di keluarga, di lingkungan sosial, maupun agama. Buku yang disampaikan dalam bentuk feature, ada kisah tentang pekerja anak di kompleks pemakaman umum. Ada juga kisah tentang perjuangan anak bersama ibu yang ditinggalkan pergi sang ayah. Ada pula kisah tentang perkawinan usia dini di TTS. Pada usia 16 tahun, seorang perempuan hamil anak pertama, pada usia 19 tahun hamil anak kedua, dan pada Mei 2021 kemarin melahirkan anak ketiga. Suatu fakta sosial yang semakin dianggap biasa. Bedah buku tersebut melahirkan komitmen bahwa untuk melindungi anak-anak di NTT dari kekerasan tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi butuh kerja-kerja kolaboratif. Semua elemen mesti bergerak bersama, termasuk lembaga agama yang dalam konteks Nusa Tenggara Timur masih mempunyai otoritas untuk didengarkan. Maka buku ini adalah kristalisasi dari suara-suara yang merindukan keluarga ramah anak, lingkungan sosial yang ramah anak, lembaga-lembaga keagamaan yang ramah anak. Itu berarti urusan advokasi perlindungan anak harus menjadi urusan semua pihak. Keluarga sebagai basis tumbuh kembang seorang anak adalah fondasi utama memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi setiap anak. Ini memang menjadi ironi, karena cukup banyak kekerasan terhadap anak justru terjadi di dalam keluarga. Selanjutnya, agama harus hadir sebagai rumah yang ramah anak. Maka, mimbar-mimbar agama mesti juga mewartakan tentang pentingnya perlindungan terhadap anak. Warta profetis agama menyasar juga pada warta tentang bagaimana upaya kita untuk melindungi anak-anak kita dari berbagai ancaman kekerasan. Kita mesti bersepakat, jika
anak-anak adalah masa depan bangsa, masa depan agama-agama, masa depan keluarga. Maka tidak ada kata lain selain kita bersatu hati, berjejaring, berkolaborasi untuk menghapus berbagai kekerasan terhadap anak-anak itu. Nasib anak-anak kita saat ini memang sedang dipertaruhkan. Berbagai modus kekerasan hadir seiring dengan berkembangnya teknologi dan semakin susahnya untuk melakoni hidup ini. Kekerasan domestik terhadap anak semakin sering terjadi. Pelaku kekerasan adalah orang-orang terdekat. Selama ini, berbagai pihak telah melakukan upaya-upaya advokasi. Namun, kekerasan terhadap anak semakin sering terjadi. Karena itu, mengadvokasi dari mimbar rumah ibadat adalah jalan terbaik. Agama harus tampil sebagai rumah aman, rumah yang memberikan kenyamanan kepada anak-anak. Agama mesti memberikan dorongan yang kuat kepada keluarga-keluarga untuk menjadi rumah yang aman, rumah yang nyaman bagi anak-anak mereka. Dari analisis saya terhadap para pelaku kekerasan yang rata-rata orang terdekat, dapat dijelaskan bahwa lingkungan rumah, domus domestik, sudah tidak nyaman lagi bagi anak-anak kita. Harus ada pengawasan ekstra ketat dari orang tua terhadap pergaulan anak-anaknya. Selain itu, memang mesti ditanamkan juga kewaspadaan dini, early warning system, dalam diri anak-anak kita terhadap berbagai peluang terjadinya kekerasan yang bisa saja mereka alami. Catatan saya, berulangnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak-anak kita itu diakibatkan juga oleh lemahnya proses penegakan hukum. Efek jera maksimal tidak dirasakan oleh para pelaku, sehingga kekerasan yang sama terulang lagi oleh pelaku yang lain di tempat yang lain. Berbagai langkah preventif maupun kuratif mesti harus kita terus galakan untuk menekan kasus kekerasan ini. Langkah preventif seperti melakukan sosialisasi di tingkat keluarga, kelurahan, dan sekolah, juga kampanye stop kekerasan melalui radio, poster, dan pamflet. Upaya-upaya pencegahan ini perlu melibatkan unsur pemerintah dan aparat penegak hukum. Persoalan kekerasan terhadap anak harus dikeroyok secara bersama-sama. Mesti ada kerjasama lintas sektor. Meskipun kita tahu kendala terbesar dalam kerjasama lintas sektor adalah ego sektoral yang masih cukup tinggi di antara sektor-sektor itu. Maka nasib anak-anak kita bisa jadi sedang berada di ujung tanduk. Badai kekerasan senantiasa mengancam mereka. Maka kita, Anda, dan saya haruslah menjadi orang tua yang siaga. Kita siap sedia menjaga dan melindungi anak-anak kita. Kita mesti menjadikan sekolah-sekolah kita sekolah-sekolah yang siaga, yang siap menjaga dan melindungi anak-anak kita. Kita mesti menjadikan tempat-tempat ibadah kita adalah tempat-tempat ibadah yang siaga, siap sedia menjaga dan melindungi anak-anak kita. Tidak boleh ada kata menyerah dalam upaya perlindungan anak. Kerja kolaboratif harus dimulai karena anak adalah masa depan. Nona kecil Veronica, bermainlah bersama malaikat kecilmu di surga sana. Hanya ada mawar duka dari kami yang harus semakin kuat menjaga anak-anak kami. Selamat jalan, Nona Veronica. Salve.